Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak yang telah kita baca yang merupakan warisan yang sangat berharga dari Sang Buddha. Sebetulnya satu buku ini yang dominan adalah Wejangan Sang Buddha ketika beliau menghadiri kematian-kematian ataupun ketika beliau membimbing para umat lewat pelatihan-pelatihan meditasi. Di dalam pelatihan meditasi itu ada 40 objek. Dari 40 objek meditasi itu 10 objek itu sudah menyinggung tentang kematian. Jadi ada 1/4. Begitu banyak Sang Buddha berbicara tentang kematian, begitu banyak saat-saat atau beberapa waktu dan kesempatan mengingatkan kepada kita tentang kematian. Kenapa Sang Buddha mengingatkan begitu banyak dalam kesempatan-kesempatan di lain tempat, di lain waktu tentang kematian ini? Karena sekalipun kematian itu sesuatu yang pasti, namun kita kadangkala tidak menyadari bahwa kematian itu sebetulnya berada di lingkungan sekitar kita. Bahkan di dalam tubuh kita yang kita bawa ini setiap saat juga mengalami kematian, yaitu kematian sel-sel dalam tubuh ini. Ya, kita tidak menyadari. Ada juga kita kadang-kadang mengkhawatirkan tentang hari kiamat. Ya, ada yang menganggap hari kiamat sudah dekat, ada yang jauh, masih jauh, sehingga kita tidak perlu mencemaskan. Namun yang terpenting bagi kita, datangnya kiamat pribadi inilah yang mencemaskan bagi kita. Masing-masing kita akan mati setelah menjalani kehidupan ini dengan ketidakpastian. Kalau sesuatu menjalani kehidupan yang tidak pasti ini saja kita begitu meluangkan waktu, membuang waktu begitu banyak untuk persiapan sesuatu yang tidak pasti. Tentunya yang lebih bijaksana adalah mempersiapkan sesuatu yang pasti datang, yaitu kematian. Di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha bagaimana kita diajak, diingatkan mempersiapkan kematian itu. Dan kita juga kadang-kadang di saat menghadapi kematian itu, orang sekitar kita melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai kebodohan. Padahal kebodohan yang kita lakukan sebetulnya tidak membantu orang yang telah meninggal. Dikatakan di dalam sutta tentang di luar dinding tadi, bukan ratapan, bukan tangisan yang bisa menolong seseorang yang telah meninggal, namun jasa-jasa kebaikan yang diperbuat yang hidup dilimpahkan kepada orang yang telah meninggal itu yang berguna dan bermanfaat. Kadang-kadang kita menangisi orang yang mati, namun sebetulnya bukan menangisi orang yang mati, lebih banyak dimotivasi menangisi diri kita sendiri, menangisi saya sendiri, ya, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Menangisi diri ini lebih dominan daripada menangisi orang yang telah mati. Ditangisi dengan cara apapun, juga orang yang mati tidak pernah akan kembali. Justru kalau kita berlama-lama menangisi, meratapi orang yang mati, justru kita akan mengalami kerugian-kerugian. Yang kita tangisi tidak pernah akan hidup lagi, yang hidup bisa mati gara-gara kita ngenes, gara-gara kita kesehariannya meratapi orang yang telah mati. Maka Sang Buddha di dalam beberapa sutta atau penjelasan tadi dikatakan demikian, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Namun demikian Bapak Ibu, menjadi orang bijaksana, meratapi orang kesayangan kita, meratapi orang yang pernah bergaul kita sekian lama tidak gampang, tidak mudah. Bahkan kita seorang rohaniwan pun yang setiap saat membaca wejangan Sang Buddha, mendengarkan wejangan Sang Buddha, tidak otomatis langsung bisa menerima kematian orang dekat kita.
Namun demikian harus kita sadari kematian milik semua, kematian milik semua yang hidup. Semoga dengan penyadaran melalui proses waktu sudah 5 minggu ini, keluarga yang ditinggalkan segera benar-benar merelakan dan mengikhlaskan almarhum menuju alam yang lain. Dan yakinlah pelimpahan jasa ini amat berguna dan bermanfaat untuk membantu almarhum untuk terdorong di alam yang lebih berbahagia. Sadu, sadu, sadu.